Halo guys, welcome back to CVT, Car Videos and Talk Shows. Baik lagi sama gue Gopas Tobing. Dan ya, di MS 2021, MG kembali mengeluarkan salah satu line-up yang tidak kalah ciamik dengan line-up sebelumnya. Kalau sebelumnya mereka sudah datang dengan MG ZS dan HS, kali ini di IMS 2021, mereka mengeluarkan line-up mobil elektrik yang tidak kalah ciamiknya dengan mobil elektrik yang diluncurkan oleh pabrikan-pabrikan lainnya. Tidak kalah ciamik dari segi baterai dan juga performanya. Langsung saja kita bahas. Ini dia MG ZS EV. MG ZS EV ini diperkenalkan oleh MG Indonesia di tahun 2021 di pagelaran IMS 2021. Menurut kami, MG Indonesia cukup berani ya untuk mengeluarkan mobil di pasar yang banyak orang belum cukup familiar dan infrastrukturnya secara keseluruhan masih belum siap. Sekarang kami akan membahas apa yang membedakan MG ZS EV ini dengan MG ZS bermesin bensin dari segi eksterior, interior, rasa berkendara, dan juga performanya. Mulai dari desain depannya ya, dengan MG ZS yang biasa, yang waktu itu pernah di-review sama Jason, overall dia nggak banyak beda. Yang beda cuma kalau yang di-review sama Jason itu dia pakai fog lamp ya. Di sini tuh polos saja, ditambah ya pakai cover-cover ala airdam gitu, cuma ya bolongannya palsu. Terus grillnya juga sama, tapi di depan sini yang membedakan adalah ini. Ya, berhubung dia mobil elektrik, dia pasti membutuhkan daya listrik. Sehingga di sini dipasang charging port yang modelnya sudah ini ya, sudah kekinian ya. Jadi ntar kalau kalian pakai ini, kalian nggak akan tuh kesusahan untuk cari charging portnya. Dan gue suka banget di sini penempatan tuh sangat rapi ya. Bahkan dibandingkan dengan Hyundai Kona yang harganya nyaris 700 jutaan ya, menurut gue ini lebih rapi. Di samping dia memang tidak ada beda ya, dimensinya sama, karena dia memang mengambil basis dari MG ZS yang bermesin bensin. Nah di samping ini juga dia udah ada keyless entry ya, terus di spionnya udah LED. Tapi yang membedakan adalah velgnya. Kalau velg ini ya motifnya kayak ada serpihan-serpihan ini ya, kayak lempengan-lempengan ini. Itu terlihat menurut gue tuh lebih cakep dibandingkan dengan yang versi bensinnya. Dan bedanya lagi, walaupun profil bannya sama, kalau yang di bensin dia menggunakan ban dari Yokohama. Sementara kalau di sini bannya memakai Michelin Primacy. Di belakang dia tidak ada perbedaannya dengan MG ZS yang versi bensin. Lampunya masih sama, bentuknya masih sama. Dia pakai LED bar di sini, tapi lampu remnya masih bohlam biasa. Dan juga kalau misalnya ini ditutup nih, kalian nggak akan percaya kalau mobil ini merupakan mobil EV. Dan yang membedakan lagi di EV ini, untuk warna eksteriornya, yang hero color-nya ini hanya ada di model EV aja. Dan kami pun sangat suka ya dengan hero color ini, jadi menandakan tuh mobil EV sangat ramah lingkungan. Dan yang kami suka lagi adalah di sini. Biasanya kalau mobil-mobil elektrik itu penempatan baterainya berada di bagasi sehingga dia sangat mengkompromis space dari bagasi. Tapi di sini dia bisa meletakkan baterainya di depan ya. Jadi kapasitas bagasi itu tidak berkurang sama sekali dengan dibandingkan dengan yang mesin bensin. Jadi nice banget. Yang membedakan di interiornya ini adalah dia tidak menggunakan two-tone color lagi, melainkan hanya single color saja. Untuk entertainment systemnya dia sama, tetapi ditambahkan dengan Android Auto. Nah, karena sama, kita tidak bisa memantau state of charge di head unit ini, seperti mobil-mobil listrik pada umumnya. Dia hanya terbatas bisa dipantau melalui MID saja. Agak disayangkan sih. Nah, terus yang membedakan lagi adalah di sini. Dia tuas transmisinya dia putar, bukan transmisi tapi lebih ke drive ya. Terus ada driving mode ini ada 3, mode, curse, dan juga baterai. Bedanya apa? Fungsinya apa? Nanti kita coba ya. Terus dia sudah memakai electronic parking brake dan auto hold.
Dan juga dia sudah ditambahkan kursi elektrik. Untuk sisanya seperti jok kulit, panoramic sunroof, semua masih sama dengan di MG ZS bensin. Mobil ini menggunakan mesin listrik ya, dengan baterai berdaya 44,5 kWh dan tenaga 140 horsepower serta torsi di 353 Nm. Nah, tenaga tersebut dialirkan ke roda depan melalui drive ya, karena mobil listrik tidak menggunakan gearbox. Lalu bagaimana dengan cara mengisi dayanya? Ya, kalian tinggal buka soket yang di depan sini, jadi cukup dorong aja. Nah, langsung ada soket yang tadi kita bilang kekinian ya, jadi tidak akan kesulitan untuk mengisi daya. Untuk pengisian dayanya ada dua opsi. Yang pertama, yaitu fast charging. Kalian cukup menunggu sekitar setengah jam, maka daya yang terisi sebesar 80%. Yang kedua, yaitu full charging sekitar 6-8 jam, tergantung daya listrik rumah kalian. Nah, bagaimana rasa mesin listrik ini? Mari kita coba. Mengendari MG ZS EV ini memang dia seperti mobil EV pada umumnya. Dia tidak memiliki gerungan mesin, dan juga karena tidak ada gerungan mesin itu, mobil ini jadi jauh lebih nyaman. Melewati speed bump seperti ini, ya jujur dia bantingannya cukup keras, tapi bukan yang mentah-mentul. Kerasnya itu lebih ke dewasa, dan feel Eropa itu ya ada dikit lah ya. Membahas tarikan mesinnya, ya dia memang seperti mesin EV pada umumnya ya. Dia torsinya instan, tenaganya instan, dan juga regenerative braking-nya pun menurut gue cukup. Jadi tidak terlalu bikin kagok, juga tidak terlalu tidak terlalu kasih PHP lah gitu. Jadi kita lupa ngerem. Nah, ini udah gue tarik dikit, dan kalian bisa lihat tarikannya sangat instan. Dan untuk regenerative braking-nya dia bisa di setel, jadi ada 3, 2, 1. Jadi semakin tinggi angkanya dia regenerative braking-nya tuh semakin kerasa. Tapi uniknya di sini tuh tulisannya bukan regenerative braking tapi KERS. Ya, mirip-mirip istilah di F1 ya. Nah, terus di samping KERS ini juga ada mode berkendara ya seperti biasa, Eco, Normal, dan Sport. Dan di sampingnya ada tulisan battery. Jadi untuk memantau state of charge-nya gimana. Untuk jarak tempuh mobil ini memiliki jarak tempuh sejauh 350 km. Jadi angka itu cukup seimbang ya dengan mobil-mobil EV yang sudah diluncurkan di Indonesia. Sehingga bisa disimpulkan mobil ini memiliki potensi yang sangat besar apabila dibarengi dengan keseriusan MG untuk menggarap pasar Indonesia. Dari segi fiturnya, dari segi performanya, dan juga dari segi driving experience-nya, mobil ini menurut kami cukup bisa diacungi jempol. Dan semoga saja mobil ini benar-benar dijual ya, dan tidak hanya menjadi wacana saja. Kalau kita lihat luar negeri, mobil ini merupakan salah satu mobil listrik termurah. Semoga saja di Indonesia terjadi hal yang sama. Mengingat memang mobil ini pada IMS 2021, ia hanya sebatas diperkenalkan saja. Untuk secara resmi dijual, kami masih menunggu tanggal yang tepat. Namun, kami sudah meneliti soal harga yang masuk NJKB Samsat untuk MG ZS EV ini. Di sana, mobil ini terdaftar dengan harga 423 juta rupiah. Itu artinya diperkirakan harga nanti bila dijual berada di estimasi 570 jutaan. Semoga saja benar ya CVTs. Oke, sekian dari gua Gopas Tobing. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan jangan lupa main-main ke Instagram kita di @cvt.indonesia. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi ya, supaya kalau kita upload langsung ada notifikasinya di gadget kalian. Dan sampai jumpa di review berikutnya. Dah.